Tinggal kita coba angkat. Nah, mudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, admin akan coba lanjutkan ya, berhubung di luar posisinya sedang hujan. Jadi admin ingin bagikan cara melepas bagian ini nih, bagian bagasi dan juga bagian belakang untuk NMAX Neo S. Di video sebelumnya silahkan kamu cek di pojok kanan atas, itu cara melepas bagian samping ini, samping bawah ini, yang biasanya digunakan untuk mengakses throttle body ataupun kode 12. Nah, bagian sini ini sudah admin lepas. Buat kamu yang belum tahu cara bukanya, silakan ya cek di pojok kanan atas tadi. Kita lanjutkan aja supaya nggak panjang video ini. Jadi untuk melepas bagian samping belakang sini dan juga bagasi ya, terutama kita fokusnya di bagasi. Tapi ya mau gimana pun, motor-motor zaman sekarang kalau mau buka salah satu bagian, biasanya itu berkaitan dengan bagian lain juga, saling tumpang tindih. Contohnya di NMAX Neo S ini. Di sini admin akan coba tunjukkan ya si bagasinya, pakaian dan ini toolkitnya ini, atau ya yang dapat dari Yamaha ini admin keluarkan dulu. Nah, biasanya kan niatan admin awal tuh sebenarnya ingin melepas bagasi ini, tapi biasanya tumpang tindih. Jadi kita mulai dulu dari yang paling mudah. Di sini kalau dilihat sepertinya bagasi ini itu tertindih oleh bodi samping, dan juga bagasi ini plastiknya ini, wadahnya ini menyatu dengan wadah atau tempat dari aki. Itu dia aki. Jadi ya langsung saja kita mulai. Mana dulu yang kira-kira mudah untuk dilepas? Kalau admin lihat yang paling mudah adalah ya melepas dulu baut ini, baut plus. Ini sepertinya kunci 10 ya kalau dilihat, kunci 10. Kemudian ada juga baut di sini, baut L. Ini sepertinya baut L4 kalau nggak keliru ya. Jadi ada 3 baut, 1, ada 2 dan 3. Itu dia. Kemudian kalau bagian atas di sini ada klip plastik, ini tinggal ditekan aja. Tapi sebelum itu sepertinya kita juga harus melepas ini behel. Karena behel ini ya berkaitan juga pasti di bagian belakang sini. Jadi lepas dulu behel, baru lepas yang samping-samping ini. Kalau behel ini sepertinya kunci 12 ya kalau nggak keliru. Yuk langsung kita buka saja. Ada 4 baut untuk behel dan 2 baut kunci 10 ya sepertinya. Tapi di sini 8 ya. Kita coba aja, ada 2 baut kunci 8 mungkin. Kita langsung buka saja. Nanti yang behel ini setelah admin cek ini baut 12 ya. Jadi menggunakan kunci 12. Admin sarankan gunakan kunci sok seperti ini supaya lebih mudah juga dan gak bikin baret. Kunci sok 12. Ini buka aja berlawanan jarum jam. Mudah kok. Ada 4 baut, jadi kita lepaskan dulu. Nah, dapat 2 baut lagi di sini. Nah, yang terakhir ini sambil ditahan ya, karena bakal lepas, bisa saja roboh untuk behelnya. Oke, sudah dilepas untuk baut behel, tinggal angkat biasa aja. Nah, diangkat kemudian kita pinggirkan. Lanjut saja kita langsung lepas baut ini. Ini ternyata bukan baut 8 ya, tapi baut 10. Tapi tulisan di sini 8. Baut 10, jadi gunakan kunci sok 10. Kunci T tinggal buka aja berlawanan jarum jam untuk ngebuka baut bagasi. Kita buka aja dulu mana yang kelihatan di bagian atas supaya lebih mudah, nggak bolak-balik. Ada 2 baut. Diingat ya jangan sampai ketukar nanti pada saat pemasangan. Nah, di sini ada 2 baut plus. Ini sebenarnya untuk penahan bagian belakang ya, tapi langsung juga untuk bagian daktil. Jadi yang ngelepas nih, jadi ngelepas daktil juga. Ini baut plus, jadi ya ini pakai obeng bukan pakai kunci. Buka berlawanan jarum jam. Lagi. Ya, daktilnya sudah terlepas. Nah, kalau dilihat di sini ada 1 baut yang kita lepaskan, tapi kalau diperhatikan lagi baut di depan ini juga berkaitan. Jadi dia ngait ke tempat dudukan atau wadah dari aki. Jadi ini juga dilepas. 2 baut plus ini. Berarti kalau misalkan di bagian sini juga 2 baut, berarti bagian sana, bagian sebelah kanan juga 2 baut. Jadi lakukan hal yang sama di sisi lainnya.
baut satunya lagi. Nah, untuk baut yang ini tuh baut 10, jadi gunakan kunci SOC T10. Ini dia, kita buka. Berlawanan jarum jam, ingat. Nah, untuk baut yang ini itu baut kunci L atau kunci bintang. Dia menggunakan yang nomor 5. Berhubung admin punya obeng yang model seperti ini, ya gunakan aja, tapi biasanya pakai kunci L ya. Tinggal buka berlawanan jarum jam. Ini dia bautnya. Nah, terlepas. Sekarang kita akan coba lepas bodi samping yang ada tulisan NMAX nya itu. Sepertinya kita mulai dulu yang bagian belakang ini ya, karena tumpang tindih. Jadi kita coba angkat dulu apakah bisa. Ya bisa ya, bagian sini diangkat, dilepas. Nah, oke, admin kira baut yang ini lebih tepatnya klip ya, itu nggak ngaruh cuman ke body saja. Ternyata klip yang ini, klip plastik ini itu mengait body NMAX ini yang samping ini. Jadi harus ditekan dulu, tinggal ditekan aja seperti ini. Klipnya nggak ada baut-bautan, ditekan dia akan berbunyi klik. Kemudian angkat menggunakan kuku atau opener. Nah, cungkil seperti ini, berhubung kuku admin pendek. Nah, ini dia klipnya, jangan sampai hilang ya. Lumayan loh harganya ini, kalau yang original itu 7 ribuan satunya ini, admin nggak keliru. Oke, sekarang kita coba angkat bodinya ini. Harusnya sih udah lebih mudah ya. Diangkat, dilepas, kayaknya nggak perlu opener lagi mukanya, cuman hati-hati aja, pelan-pelan, tetap pelan-pelan. Nah, terangkat. Nah, sudah lepas body NMAX nya. Dan lakukan hal yang sama pada sisi lainnya, sama aja posisi baut dan cara ngebukanya tadi. Oke, sekarang sisi kanan ya, kita buka. Setelah semua baut tadi dilepas, harusnya mudah ya. Ya, sudah terlepas. Agak sedikit drama karena ini sudah bergoyang ya untuk bagasinya ini. Jadi harusnya mudah. Jadi saran admin kayaknya jangan dulu ya dibuka kunci ini atau baut ini, bautnya bagasi, supaya nggak ikut ketika ditarik ini. Nah, untuk melepas jok ini sebenarnya opsional ya. Mau dilepas juga boleh, nggak juga dilepas, nggak, silahkan. Ya, di sini ada 3 baut di bawah sana ukuran 10. Jadi gunakan kunci 10. Kalau misalkan dirasa mengganggu, ya lepas. Tapi kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya nggak berkaitan ya sepertinya dengan bagasi ini. Admin akan coba lepas saja supaya lebih mudah untuk melihatnya untuk dari sisi kamera nanti. Ya, kalau sudah dilepas ya tinggal tarik aja joknya. Oke, sekarang lanjut kita akan melepas baut tutup dari aki dan juga kita akan coba cabut beberapa soket di sini. Karena memang satu kesatuan ya kalau admin perhatikan. Jadi dengan ini bagasi dengan wadah aki itu nyatu. Kita buka saja menggunakan obeng plus, putar berlawanan jarum jam. Satunya lagi ada di sini. Tidak ada sepasang baut. Diangkat aja langsung bisa nggak? Kalau kita cabut dulu bautnya. Nah, tinggal diangkat ya. Setelah dilepas bautnya. Nah, perhatikan ya ada beberapa komponen di sini. Ini kalau kita lihat apakah bisa ditarik tanpa dilepas. Kalau misalkan bisa itu lebih bagus ya. Ini kayaknya bisa ya. Ditarik aja seperti ini tanpa dilepas. Untuk ini ada modul lagi di sebelah sini.
Kita cek. Ya, bisa juga ditarik tanpa dilepas. Nah, ini akinya ini dilepas saja ya. Kita lepas dulu yang positif baru yang negatif. Kemudian angkat akinya. Pastikan baut aki nggak lepas ya. Nah, perhatikan kabel-kabel ini itu terkunci ke bagian ini. Ini kayak klem ya. Ngunci ke tempat akinya. Kemudian kalau diperhatikan di sini masih ada 2 baut 10 ya. Baut 10 untuk bagasinya itu, jadi masih kait seperti ini. Jadi lepaskan dulu klem ini. Kemudian keluarkan kabelnya ke samping, ke sebelah kanan. Kemudian kamu buka baut 10 ini, sepasang baut 10 supaya bagasinya bisa diangkat. Kita lepas dulu untuk klemnya, tinggal usahakan aja. Ini model klemnya ini kayaknya ini ya. Seperti ini, kita coba dulu. Oke, buka aja dari sini. Kayak nggak terlalu sulit. Nah, dilepas klemnya, kemudian usahakan kabel ini untuk keluar dari samping sini. Diangkat aja pelan-pelan supaya kabelnya keluar ke samping kiri kanan. Nah, diangkat seperti ini. Nah, keluar kabelnya. Nggak harus dibongkar semua. Kemudian kita buka tadi 2 baut atau sepasang baut 10 di sini. Admin gunakan kunci shock tape. Lebih mudah juga. Kayaknya ngelepas jok itu jauh-jauh lebih berguna ya. Jadi lepas saja joknya. Kayaknya susah juga kalau nggak dibuka. Buka aja joknya. Sekarang kita akan coba cari celah untuk membuka bagasi. Kita coba angkat ya. Kita angkat pelan-pelan. Kayaknya tinggal angkat, Pak. Angkat aja sih. Tapi di sini masih ada kabel ternyata. Ada 1 kabel di sini. Dilepas dulu kabel di sini. Ya, dilepas klemnya menggunakan opener. Tinggal kita coba angkat. Nah, mudah ya. Kalau sudah dilepas klem di sebelah kiri, bisa diangkat seperti ini. Nah, bagian bawahnya itu ini ya. Jadi silakan kamu cuci kalau mau dicuci, mau dibersihkan. Karena sebenarnya untuk bagasi dari NMAX itu nyatu dengan spakbor tengah. Jadi sebenarnya ini alur dari spakbor. Sepertilah tampilannya setelah dilepas bagasi. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit ya untuk melepas bagasi. Cuman memang karena bodi motor zaman sekarang itu saling tumpang tindih. Jadi ngelepas bagasi itu harus ngelepas bodi samping, ngelepas behel, ngelepas bagian atas ini karena saling tumpang tindih. Jadi ya perhatikan aja, kerjakan aja pelan-pelan supaya nggak patah juga untuk partnya. Tapi syukurnya part Yamaha itu bodi-bodinya itu murah ya harganya. Kalau misalkan lecet sudah terlampau banyak, lebih baik diganti sekalian. Ya, semoga bermanfaat untuk video ini. Kalau untuk cara pasangnya ya tinggal ulangin aja langkah-langkah tadi. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.